Sus. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Sus, ada. Jadi, Iya. Sus, saya mau konsultasi sama suster. Nah, akhir-akhir ini saya sering mengalami gejala yang sangat mengganggu aktivitas saya, Sus. Yang pertama, gejalanya yaitu sakit di bagian kepala saya, Sus. Sakit itu tidak tertolong, sakit sekali gitu. Kemudian juga selain sakit di bagian kepala, ditambah juga pusing yang sangat pusing sekali gitu, Sus. Sampai sering saya tidak bisa bangkit lagi karena pusing tersebut. Nah, selain pusing, saya juga sering mengalami kelelahan yang sangat berlebihan ketika beraktivitas atau berkegiatan gitu, Sus. Baru kegiatan 10 menit juga udah sangat lelah sekali dan saya tidak mempunyai tenaga lagi gitu untuk mau aktivitas saya gitu melanjutkannya. Nah, selain itu juga degupan jantung saya, Sus. Degupan jantung saya itu iramanya itu berbeda gitu dari biasanya. Yang biasanya iramanya santai aja, normal gitu seperti orang biasa. Nah, sekarang iramanya seperti orang yang udah gitu, cepet banget gitu seperti itu. Kemudian juga di bagian leher saya atau tekuk sebelah belakang saya, sus ini berat sekali gitu terasanya. Jadi bagian sini biasanya kalau saya pijit kan suka sembuh gitu dengan sendirinya. Nah, tetapi akhir-akhir ini gitu, sus, ini udah sekitar 4 hari udah sembuh-sembuh, jadi berat sekali gitu di sini, sus. Kemudian juga saya sering mendengar dengungan-dengungan yang aneh gitu dan terus terjadi gitu. Dan dengungan-dengungan ini kalau biasanya kan kalau satu kali mungkin itu normal ya, sus. Nah, ini terjadinya hampir beberapa kali gitu dalam satu waktu. Nah, saya sangat takut sekali gitu dengan kondisi saya seperti ini, sus. Kira-kira saya mengalami apa gitu, sus? Iya, dari saya dengar dari gejala yang Bapak sebutkan itu, Bapak ini terjadi hipertensi apa ya? Nah, sebelumnya Bapak mengetahui tidak hipertensi itu apa? Kenapa bisa terjadi hipertensi? Tidak, sus, saya tidak tahu hipertensi itu apa. Baik, kalau begitu, saya akan menjelaskan dulu ya Pak ya, hipertensi itu apa. Nah, hipertensi ini adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah dan meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan bahkan bisa terjadi kematian. Nah, tekanan darah adalah kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama dalam tubuh. Tekanan ini tergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa jantung dan semakin sempit juga pembuluh arterinya. Nah, maka semakin tinggi tekanan darah. Nah, hipertensi dapat diketahui dengan cara rajin memeriksa tekanan darah ya Pak ya. Nah, untuk orang dewasa minimal memeriksanya itu setiap 5 tahun sekali ya Pak ya. Nah, untuk hasil tekanan darah ditulis dalam dua angka. Angka termasuk sistolik mewakili tekanan darah pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdetak. Yang kedua, angka kedua distolik mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detak jantung. Nah, seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi bila ketika diukur pada 2 hari yang berbeda, membacanya tekanan darah sistolik pada kedua hari adalah lebih besar dari 140 ya Pak ya, atau pembacanya tekanan darah distolik pada kedua hari adalah lebih besar dari 90. Nah, untuk faktor resiko hipertensi, sering bertambahnya usia, kemungkinan mengidap hipertensi akan meningkat. Di sini ada faktor-faktor pemicu yang dapat mempengaruhi peningkatan risiko hipertensi. Yang pertama yaitu berusia di atas 65 tahun, mengkonsumsi banyak garam, kelebihan berat badan, memiliki keluarga dengan hipertensi, keluarga hipertensi, kurang makan buah dan sayuran, jarang berolahraga, minum terlalu banyak kopi seperti minuman yang mengandung kafein, terus terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras. Nah, di sini juga ada gejala-gejala ya Pak ya, gejala-gejala pada hipertensi.
yaitu sering sakit kepala. Sakit kepala merupakan gejala hipertensi yang paling sering terjadi. Keluhan ini khususnya dirasakan oleh pasien dalam tahap krisis, di mana tekanan darah berada di angka 180 per 120. Nah, apabila mengalami sakit kepala tersebut, Bapak harus segera-segera ya Pak ya untuk melakukan cek tekanan darah. Nah, yang selanjutnya yaitu gejalanya ada gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan adalah salah satu komplikasi dari tekanan darah tinggi. Tanda hipertensi yang satu ini dapat terjadi secara mendadak atau perlahan. Salah satu gangguan penglihatan yang dapat terjadi adalah retinopati hipertensi. Ketika terjadi peningkatan tekanan darah, pembuluh darah mata akan pecah. Hal ini menyebabkan penurunan penglihatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mual muntah ya Pak ya. Mual muntah adalah gejala darah tinggi yang dapat terjadi karena peningkatan tekanan di dalam kepala. Hal ini dapat terjadi akibat beberapa hal termasuk perdarahan di dalam kepala. Nah, selanjutnya ada nyeri dada. Penderita hipertensi dapat mengalami keluhan nyeri dada. Kondisi ini terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah pada organ jantung. Selanjutnya bisa terjadi sesak nafas ya Pak ya. Penderita hipertensi juga dapat merasakan keluhan sesak nafas. Keadaan ini terjadi ketika jantung mengalami pembesaran dan gagal memompa darah. Jika sering mengalaminya, jangan ragu untuk selalu berkonsultasi ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu bercak darah di dalam mata. Sering disebut dengan perdarahan subkonjungtiva. Gejala hipertensi ini sering ditemukan pada individu dengan diabetes atau tekanan darah tinggi. Namun bukan kedua kondisi tersebutlah yang menyebabkan secara langsung. Yang selanjutnya ada muka yang suka memerah ya Pak ya. Ketika pembuluh darah di muka melebar, area wajah akan terlihat memerah. Hal ini dapat terjadi akibat respon dari beberapa pemicu seperti pajanan matahari, cuaca dingin, makanan pedas, angin, minuman panas, dan produk perawatan kulit. Nah, selanjutnya yaitu rasa pusing. Obat pengontrol tekanan darah dapat menimbulkan rasa pusing sebagai salah satu efek sampingnya. Nah, meskipun bukan berasal dari tekanan darah yang meningkat, sensasi pusing tidak dapat dihiraukan begitu saja, terutama apabila muncul secara tiba-tiba. Rasa pusing yang tiba-tiba muncul, hilangnya keseimbangan atau koordinasi, dan adanya kesulitan berjalan merupakan tanda peringatan akan terjadi stroke ya Pak ya. Nah, selanjutnya yaitu mimisan. Nah, sama seperti nyeri kepala, mimisan pada umumnya terjadi saat tekanan darah sedang sangat tinggi. Apabila mimisan juga disertai dengan tanda hipertensi yang telah disebutkan di atas ya Pak ya, Bapak harus segera kunjungi unit gawat darurat karena merupakan suatu kegawatan medis. Nah, mungkin segitu Bapak penjelasannya. Baik Sus, terima kasih ya Sus. Saya sangat paham sekali dan saya akan menerapkan apa yang Suster tadi katakan. Ya, sama-sama. Mungkin untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh perawat lainnya Pak ya. Baik Sus, terima kasih Sus. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak, ini dengan Bapak Deden. Waalaikumsalam Sus, ya benar. Oh iya, saya akan menjelaskan lanjutan dari konsul yang tadi ya Pak. Ya, Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengobatan dan pencegahannya ya, tentang hipertensi. Pengobatan secara umum diberikan kepada pasien yang hipertensi. Di antaranya yaitu obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Artinya, hipertensi membuat pengedapnya rentan terhadap kadar garam tinggi dalam tubuh. Untuk itu, pengobatan ini dibutuhkan sebagai
dari pengobatannya. Yang kedua itu obat untuk melepaskan pembuluh darah, yang dimana tekanan darah bisa turun sehingga membuat pengedapnya rentan untuk mengalami sumbatan. Yang ketiga, obat yang bekerja untuk memperlambat dan melebarkan pembuluh darah. Tujuannya penggunaan obat ini adalah untuk menurunkan tekanan darah pengidap hipertensi. Selanjutnya, obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Dan yang terakhir, ada obat penghambat renin yang memiliki fungsi utama obat untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi untuk menaikkan tekanan darah dan dihasilkan oleh gagal jika renin bekerja berlebihan. Selanjutnya bisa dilakukan dengan terapi relaksasi, misalnya seperti meditasi atau yoga. Tujuannya untuk mengendalikan stres, terus memberikan dampak relaksasi bagi pengidap hipertensi. Selanjutnya pencegahan hipertensi ya Pak. Di sini Bapak harus mengkonsumsi makanan sehat, kurangi konsumsi garam, jangan sampai berlebihan, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan seperti teh dan kopi ya Pak. Selanjutnya Bapak harus berhenti merokok karena penyebab hipertensi itu seperti rokok juga Pak. Nih. Selanjutnya berolahraga secara teratur. Menurunkan berat badan Bapak kalau bisa ya Pak. Mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan menghindari penurunan bersoda ya Pak. Baik Pak, bisa dipahami? Ya bisa Sus. Terima kasih ya Sus atas penjelasannya. Saya nanti akan menerapkan apa yang tadi Sus katakan. Ya, sama-sama. Ya Sus. Doakan Sus semoga saya cepat sehat. Ya. Terima Sama-sama kasih ya Pak. Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.